Siap, persilahkan. Oke, Shalom kakak, abang, dan teman-teman semuanya. Apa kabar? Aku harap kita semua dalam keadaan yang baik-baik aja, sehat-sehat, dan selalu dilindungi Tuhan dimanapun kita berada. Puji Tuhan karena kasih karunia-Nya kita masih dipertemukan di BS pada hari ini, walaupun masih dalam kondisi online, dan aku harap itu tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk tetap mengikuti ibadah pada hari ini. Mungkin sebelum kita mulai ibadah kita bisa ambil waktu teduh kita sejenak. Saat teduh dimulai. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk setiap kasih dan karunia-Mu yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Dan kami berkumpul di sini untuk memulai ibadah pada hari ini. Biar kiranya Engkau memberikan penyertaan dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Tuhan. Biar kiranya hanya nama-Mu saja yang dimuliakan. Serta biar Roh Kudus-Mu yang memimpin ibadah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Berdoa juga untuk teman-teman yang belum bisa join Tuhan, biar kiranya Kau yang sertai dia agar bisa join Tuhan, dan berdoa juga untuk koneksi internet kami masing-masing agar dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan, kami akan memulai ibadah pada hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, kita hari ini akan membahas tentang regenerasi pengurus. Oke teman-teman, kita tahu ketika kita menjadi pelayan Tuhan, itu pasti nggak semulus apa yang kita pikirkan, kita bayangkan, tapi jangan sampai hal itu membuat kita berhenti untuk melayani Dia. Karena apa? Karena Dia yang akan selalu menopang kita dan mencukupkan kita dimanapun kita berada. Maka dari itu, mari teman-teman kita menyanyikan pujian Jangan Lelah. Jadi ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang,
dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oke, teman-teman, sekarang kita mau masuk ke dalam warta jemaat hari ini. Untuk pewarta dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Kamelia. Ya, teman-teman, kita akan mendengarkan warta hari ini. Untuk yang pertama ada pelayan ibadah kita. Pembicara kita hari ini adalah Kak Lina, MC Kak Kamelia dari Untar 2019, pemusik Kak Indria dari UNJ 2019, singer Kak Laura dari Trisakti 2018, sharing kampus ada Gracita dari FKIP UKI, pendoa syafaat ada Carolina dari Mustopo 2021, Asher dan Warta, aku sendiri, Yohana dari PNJ Angkatan 2021, dan Jarkom ada Kak Ika dari UNJ Angkatan 2020. Ya, teman-teman bisa mengucapkan terima kasih kepada teman-teman pelayan kita hari ini atas ketersediaannya untuk melayani hari ini. Terima kasih teman-teman pelayan, Tuhan Yesus memberkati. Oke, selanjutnya. Ya, selanjutnya ada peta perjalanan kita. Nah, saat ini kita ada di ibadah topikal regenerasi pengurus. Ya, teman-teman bisa dilihat dari peta perjalanan ini. Dan untuk selanjutnya, agenda kita ada konsultasi merancang regenerasi pengurus yang akan dilakukan pada 13 Oktober 2022 secara onsite. Nah, setelah itu ada juga nih World Student Day yang nantinya akan diwartakan oleh bidang antar kampus. Oke. Ya, selanjutnya ada Linktree PMKJ. Di sini teman-teman bisa akses untuk melihat rekaman Bible Study, melihat materi, buletin Nehemia, dan lain sebagainya. Juga ada sosial media PMKJ di Instagram, yaitu di PMK_Jakarta dan YouTube Perkantas Jakarta. Ya, selanjutnya kita akan kembali bertemu bersama, bersekutu dalam ibadah workshop kita dengan tema konsultasi merancang regenerasi pengurus yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 13 Oktober 2022 secara onsite di kantor Perkantas Pintu Air. Nah, nanti pembicaranya ada Bang Abraham Tonapa. Buat teman-teman di wilayah timur, barat, dan juga pusat, boleh nih untuk hadir dalam ibadah workshop kita. Oke, selanjutnya akan aku serahkan kepada bidang antara kampus, kepada Kak Desi. Aku persilakan. Ya, halo teman-teman. Ini bukannya video dulu ya? Sorry. Silakan videonya bisa diputar dulu. Oke, ini untuk flyer yang pertama ya Kak. Maksudnya yang selanjutnya ada The Servant of the Lord yang akan dilaksanakan pada 18 sampai 20 November 2022 di Rumah Doa Guadalupe. Pembicara kita ada Bang Febian. Oke, di sini ada link pendaftarannya. Teman-teman yang mau mengikuti bisa mendaftar di bit.ly RPPF 2022. Oke. Nah, udah Kak, di sini Kak.
Ya, teman-teman, kita akan mengadakan Jakarta Berdoa PMKJ yang bertema Renew. Jadi kita akan memperingati atau mengadakan World Student Day, hari doa, hari pelayanan siswa mahasiswa sedunia. Nah, di World Student Day ini yang bertema Renew, kita akan ambil kesempatan untuk berdoa bersama-sama, mendoakan teman-teman dari berbagai negara yang juga sama seperti kita, ya, melayani mahasiswa dan siswa. Nah, WSD kali ini temanya Renew setelah pandemi dalam berbagai aspek kehidupan bernegara, dan juga kita dalam PMK kita mendambakan adanya pembaharuan gitu ya. Nah, kali ini melalui tema ini kita mau sama-sama diingatkan bahwa pembaruan yang sejati, khususnya juga dalam konteks pelayanan siswa mahasiswa, itu hanya datang dari Allah. Jadi kita mau terbuka, mau menyerahkan diri kepada Allah gitu ya melalui WSD kali ini. Nah, teman-teman, acaranya itu akan diadakan hari Selasa 18 Oktober. Jadi kalau hari ini kita online, hari Selasa itu kita akan onsite jam 5 sore di Graha Universitas Pancasila. Nah, Graha Universitas Pancasila ini ada di daerah Jakarta Selatan, dekat juga dengan Depok gitu ya. Jadi teman-teman dari berbagai kampus kiranya bisa mengusahakan untuk hadir, meskipun mungkin ada teman-teman dari wilayah pusat, barat, timur, selatan 2 yang lumayan jauh dari UP gitu ya. Tapi tenang aja, aksesnya cukup mudah, teman-teman bisa naik kereta, turun di stasiun UP, dari situ teman-teman tinggal jalan aja gitu ya ke Universitas Pancasila. Nanti akan ada pengurus PMKJ dan kami juga para staf yang menyambut dan mengarahkan teman-teman gitu ya. Merindukan juga teman-teman yang hadir saat ini bisa menggerakkan teman-teman PMK kalian untuk bisa hadir bersama-sama gitu ya. Jadi menggerakkan dari kampusnya, berangkat bersama, datang bersama ke World Student Day hari Selasa besok. Akan ada juga serah terima jabatan pengurus PMKJ yang lama ke pengurus PMKJ yang baru. Jadi mari mendukung juga rekan-rekan yang teman-teman sudah utus untuk mengusahakan kesatuan PMK-PMK yang ada di Jakarta. Mari juga mendoakan pelayanan mereka. Ya, terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa hari Selasa. Iya, shalom teman-teman semua. Selamat sore. Terima kasih udah mau kasih kesempatan untuk hari ini aku boleh sharing kampus. Halo teman-teman semua, aku Gracita Lydia Sari. Aku dari Universitas Kristen Indonesia, tepatnya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, tepatnya di Prodi Pendidikan Agama Kristen, dan aku dari angkatan 2020. Nah, mau sedikit sharing tentang bagaimana sih sistem sebuah PMK di UKI ini atau di Universitas Kristen Indonesia ini, sedikit menceritakan bahwa di UKI ini kami Persekutuan Mahasiswa Kristen itu di bawah naungan UKK PMUKI. Jadi ada satu unit lembaga yang mana dia itu mengatur segala jalannya persekutuan mahasiswa. Jadi UKK PMUKI, unit kegiatan kerohanian persekutuan mahasiswa, yang mana terdiri dari PM pusat yang disebut dengan PMUKI dan
di bawahnya atau anak-anakannya ada PM Fakultas, yaitu Persekutuan Mahasiswa Tingkat Fakultas. Dan kebetulan Tuhan izinkan saya menjadi salah satu pengurus di Persekutuan Mahasiswa Tingkat Fakultas di FKIP di fakultas saya. Dan untuk keadaan Persekutuan Mahasiswa FKIP sendiri saat ini kami di bagian pengurus sebenarnya agak sedikit baru ya, bukan baru lagi, memang kami baru regenerasi, jadi UKKPM UKI itu baru murni regenerasi, dan sekarang dipegang dengan kepengurusan baru, yang mana terdiri dari 6 pengurus, yang keadaannya cukup sedih, karena saya sendiri, salah satu pengurusnya itu sedang ikut PMM di Medan, lalu 2 lagi itu adalah mahasiswa tingkat akhir, 3 lagi adalah mahasiswa angkatan 2021 yang mana benar-benar masih perlu sama-sama belajar di kepengurusan baru ini. Untuk keadaan jemaatnya sendiri, untuk jemaat FKIP, karena UKI itu sudah mulai banyak kegiatan-kegiatan offline yang mengharuskan mahasiswa itu harus datang ke kampus. Jadi tidak sedikit mahasiswa yang sekarang tuh mulai mengabaikan yang namanya ibadah, terkhusus ibadah persekutuan mahasiswa gitu. Salah satunya juga yang menjadi faktornya, ada beberapa dosen yang membuat jam perkuliahan itu di jam kerohanian gitu. Jadi masih ada beberapa dosen yang keadaannya masih belum peka dengan adanya jam kerohanian, jadi mereka masih bikin di jam kerohanian itu kuliah. Jadi itu agak sedikit menyusahkan mahasiswa untuk bisa ikut di ibadah persekutuan mahasiswa yang kami adakan gitu. Lalu yang terakhir untuk sharing pokok doa, tolong doakan kami yang saat ini lagi mempersiapkan KST. Jadi KST itu adalah kebaktian seluruh tingkat yang mana itu diurus oleh PM-PM fakultas yang ada. Dan kami FKIP Jumat ini akan mengadakan KST kami yang kedua kalinya. Lalu tolong doakan supaya KST-nya dalam proses penyiapannya boleh berjalan dengan baik, dan para pelayan yang sudah diminta dan di-sharingkan juga bisa melayani dengan baik, serta jaringan dan seluruh perangkat yang digunakan juga bekerja dengan baik. Lalu yang kedua yang menjadi pokok doa kami, tolong doakan kelompok kecil di UKKPM UKI maupun di fakultas-fakultas, terkhusus di FKIP yang mana mulai kembali ada kebangkitan baru. Jadi para kelompok-kelompok kecil yang sudah mulai mati sedang diusahakan untuk kembali bangkit, untuk bisa kembali kelompok kecil lagi. Dan yang terakhir, tolong doakan untuk kami para pengurus baru yang walaupun harus berkoordinasi dari jarak jauh, kiranya bisa berkoordinasi dengan baik dan bisa menjaga PM FKIP lebih tepatnya semakin membawa lebih dekat lagi kepada Tuhan. Itu aja dari kami. Terima kasih. Halo. Oke, terima kasih untuk Gracita untuk sharing kampusnya. Sekarang kita mau masuk ke doa syafaat. Untuk pendoa dipersilahkan. Terima kasih, Shalom. Marilah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat kemurahan online ya Tuhan, tapi kami tahu ya Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur atas kesehatan yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, kami hadir di sini ya Tuhan, bukan karena kami kuat atau hebat ya Tuhan, tapi itu semua karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan, buat jemaat ya Tuhan, terutama yang hadir di sini maupun yang belum sempat hadir ya Tuhan, Engkau berkati kami semua ya Tuhan. Engkau berikan kami kesehatan selalu, Engkau berikan kami kekuatan ya Tuhan untuk menghadapi hari-hari kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan buat KST Jumat ya Tuhan, yang tadi telah disampaikan ya Tuhan.
Kami berdoa juga ya Tuhan buat kelompok kecilnya yang akan kembali bangkit ya Tuhan. Biarlah Engkau berkati ya Tuhan setiap pengurus ya Tuhan yang akan menjalankannya ya Tuhan. Engkau pimpin mereka ya Tuhan, Engkau berikan hikmat mereka ya Tuhan, agar apapun yang mereka rencanakan ya Tuhan dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Engkau berkati juga ya Tuhan pada jemaatnya ya Tuhan yang akan ikut serta nantinya ya Tuhan. Engkau berkati mereka ya Tuhan. Engkau berikan hikmat ya Tuhan agar mereka senantiasa terus untuk melayani Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Engkau berkati bangsa dan negara kami ya Tuhan. Biarlah Engkau menjadikan kami bangsa yang maju ya Tuhan. Engkau menjadikan kami bangsa yang kuat ya Tuhan. Engkau berkati juga ya Tuhan kami ya Tuhan. Sebagai warganya ya Tuhan, biarlah Engkau pimpin kami ya Tuhan. Engkau berikan hikmat ya Tuhan. Biarlah kami dapat berdampak baik ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman suku, budaya, dan bahasa yang banyak ya Tuhan. Tapi kami yakin ya Tuhan itu bukan menjadi alasan untuk kami untuk terpecah belah ya Tuhan, tapi itulah kekuatan kami ya Tuhan untuk menjaga toleransi kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berkati ya Tuhan seluruh keluarga kami Tuhan Yesus. Biarlah Engkau berkati kesehatan ya Tuhan. Engkau berkati juga ya Tuhan setiap apapun yang keluarga bahkan kami lakukan ya Tuhan. Biarlah Engkau lancarkan ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan. Engkau tuntun kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Engkau berkati juga ya Tuhan komunitas PMKJ kami ini ya Tuhan. Biarlah PMKJ ini dapat berdampak baik ya Tuhan bagi siapapun ya Tuhan, bagi setiap orang ya Tuhan di sekitar kami ya Tuhan. Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan apapun yang kami rancang ya Tuhan, apapun yang telah kami siapkan ya Tuhan untuk PMKJ ini ya Tuhan. Semoga biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik ya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan sebelum kami memanjatkan doa ini ya Tuhan, Tuhan telah mendengar jauh dari apa yang akan kami sampaikan pada hari ini ya Tuhan. Biarlah Engkau jamah setiap kami ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan setiap kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, inilah pokok-pokok doa kami ya Tuhan. Biarlah Engkau berkati ya Tuhan setiap yang telah kami doakan ya Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, dalam pelayanan kita dimanapun itu, terkhusus di kampus, kita tidak bisa berjalan sendiri, dan yang kita perlukan hanya Tuhan melalui setiap firman-Nya. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari teman-teman kita nyanyikan satu pujian, Kami Perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu.
Untuk Kak Lina, silakan. Tuhan, bagi kami yang sudah mengalami kasih-Mu, yang sudah mengalami keselamatan daripada-Mu, Tuhan, ajarilah kami untuk membagikan kasih-Mu, memberitakan Injil keselamatan yang telah kami terima kepada yang lain, ya Tuhan. Kami bersyukur untuk masa studi yang terbatas di kampus kami, sehingga kami tiap tahun harus berganti pengurus, ya Tuhan. Tetapi Tuhan, tolonglah kami tidak hanya berpikir mencari pengganti orang untuk menjabat sebagai pengurus, tetapi kami sampai kepada kedalaman mencari akan orang-orang atau menjadi orang-orang yang boleh meneruskan berita Injil, keselamatan, kasih Tuhan di kampus kami. Sehingga setiap mahasiswa baru yang masuk kampus, setiap teman-teman yang ada di kampus punya kesempatan mendengar berita Injil. Bahkan kelak mereka boleh menjadi pemberita Injil bagi adik-adik dan teman-teman mereka. Tuhan, pada sore ini kami akan mempelajari regenerasi pengurus. Biarlah pengertian-pengertian yang daripada Tuhan Engkau berikan, ya Tuhan, untuk menginspirasi kami, untuk menolong kami, ya Tuhan, bagaimana menjadi bagian dari pasukan penyelamat yang membawa manusia berdosa, manusia yang susah, ya Tuhan, yang bergumul dalam hidup mereka menemukan Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pimpin hamba-Mu Tuhan untuk membagikan akan kebenaran firman-Mu, dan tolonglah setiap kami. Engkau tahu kondisi kami saat ini, ya Tuhan, biarlah Engkau juga tolong kami untuk dapat fokus, ya Tuhan, kepada pemberitaan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat sore adik-adik. Selamat sore, Kak. Ya, sore ini kita akan belajar regenerasi pengurus. Mungkin kalau ikutin tahunnya PMK, rata-rata PMK sekarang berganti pengurus awal tahun, ya. Ya, saya berharap kita boleh mengerti esensi dari regenerasi pengurus dan juga bagaimana penerapannya dalam konteks kita masing-masing, dan kita boleh percaya dan taat melakukannya. Ya, sedikit pengantar, saudara. Kita perlu, sebelum memikirkan regenerasi pengurus dari PMK, kita mengerti gitu loh, jati diri PMK itu apa gitu. PMK itu apaan gitu loh. Apa gunanya gitu loh, apa sih esensi kehadiran PMK di tengah-tengah kampus. Ada PMK yang hadir di kampus Kristen, ada PMK yang hadir di kampus negeri seperti UI, bahkan tadi staf Pekantas dari Jatim, saudara Mas Harlimanto, baru melakukan KKR di Universitas Muhammadiyah di Sorong. Di situ ada 500-an yang hadir kalau tidak salah dalam KKR itu, mahasiswa Papua. Ya, saudara, apa sih sebetulnya jati diri PMK hadir di tengah-tengah kampus? Kalau boleh saya simpulkan, PMK hadir di tengah kampus sebagai para church. Walaupun secara organisasi dia berada di bawah BEMK dan sebagainya, tapi esensinya, saudara, PMK itu adalah gereja. Gereja dalam arti bukan organisasi, ya, bukan institusi, tapi organisme gereja. Suka disebut sebagai para church. Jadi para itu di samping gereja. Bukan gereja, tapi dia sebetulnya menjadi perpanjangan tangan gereja. Tapi kembali bukan organisasi. Tapi secara misi, PMK itu sedang hadir di tengah kampus menjadi perpanjangan tangan gereja. Nah, yang kedua, saudara, saya menekankan kata mandiri. Mandiri dalam arti begini, saudara. Bahwa dia adalah student movement. Gerakan pelayanan mahasiswa.
PMK itu bukan staff movement. Bahkan PMKJ pun bukan staff movement. Bukannya Ruben movement atau Desi movement atau Lina movement, saudara, tapi adalah student movement. Mahasiswa. Gerakan pelayanan mahasiswa. Juga bukan alumni movement. Bukan hamba Tuhan movement. Bukan pendeta movement. Tetapi adalah student movement. Itu maksudnya mandiri. Dan yang kedua, saudara, yang juga kenapa kita harus berjuang gitu ya, melakukan regenerasi pengurus dengan serius, karena PMK itu dipimpin oleh mahasiswa, student leadership, bukan alumni leadership, bukan staff leadership, bukan pendeta leadership, bahkan bukan dosen leadership, saudara, tapi adalah student leadership. Jadi bayangkan, saudara sekalian, kalau regenerasi pengurus itu tidak berjalan dengan baik, yang menjadi ketua PMK, saudara, adalah orang yang belum bertobat, misalnya, bukan murid Kristus dan sebagainya, saudara, dapat dibayangkan PMK mau dibawa kemana gitu. Karena keputusan ada di tangan dia, saudara. Keputusan ada di tangan mahasiswa, bukan di tangan staf, bukan di tangan alumni, bukan di tangan hamba Tuhan, pendeta dan sebagainya. Saudara, itu jati diri PMK. Nah, saya menekankan kepada kekhawatiran, tapi saudara sekalian, kalau ada pengurus PMK yang bagus, saudara, yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, yang bisa begitu rupa menghayati bahwa aku hadir di kampus untuk berjuang supaya aku bisa jadi sarjana yang baik, sarjana yang yang mumpuni, saudara. Tapi entah gimana, saudara sekalian, dia dapat panggilan, saudara, juga untuk menjadi pemberita Injil di tengah-tengah kampus. Kalau saya dulu pernah menghayati ketika saya jadi koordinator PMK, saudara, di pundak kanan itu studi, tanggung jawab studi. Di pundak kiri, saudara, sebalik ya. Di pundak ini, saudara, adalah pelayanan gitu. Bisa begitu kok, Pak, saudara, dua-duanya tuh jalan gitu. Itu adalah anugerah yang ajaib. Nah, ketika itu terjadi, ada mahasiswa yang punya begitu rupa, saudara, tanggung jawab itu, saudara. Student leadership itu. Student inisiatif, student responsibility untuk memberitakan Injil di tengah-tengah kampus. Saudara, luar biasa, saudara. Luar biasa. Students reaching students itu luar biasa. Ya, saya pernah ketemu satu alumni Fakultas Hukum, saudara, lalu kemudian ngomong-ngomong tentang, ya, saya bilang gitu, si A begini, si B gitu. Maksudnya ada mahasiswa yang, ya itu dia butuh dijangkau dan sebagainya. Dan saya pengen langsung ngejangkau gitu, saudara. Pengen langsung bikin kelompok kecil dibuat dia gitu. Nah, kemudian dia cerita, iya Kak, dulu Kak, saya mimpin kelompok kecil Kak, 3 anak atau 4 anak, udah cerita bla bla bla. Dan anak yang dia ceritakan, saudara, saya nggak tahu namanya siapa. Maksudnya saya tidak kenal lebih tepat. Saya pikir iya ya. Nggak mungkin lah staf yang mimpin kakak seluruh kampus. Gimana bisa lah. Alumni juga mana mungkin juga. Nah, tapi saudara, ketika ada orang seperti ini, maksudnya alumni itu ketika mahasiswa maksudnya, ketika mahasiswa dia pimpin kelompok kecil, istilah saya ngerti, saudara, betapa powerfulnya students reaching students itu. Ada sekian banyak saudara mahasiswa yang boleh terjangkau oleh mahasiswa itu sendiri. Itu maksudnya. Mandiri. Mandiri itu bukan dalam arti so tahu ya. Nggak mau minta masukan, nggak mau minta nasihat dari hamba Tuhan, dari staf perkantas, tidak mau terbuka, kalau ditegur, kalau diajarin, bukan itu maksudnya, saudara. Tapi mandiri dalam arti, begitu rupa, saudara, memang PMK itu adalah student movement. Itu pelayanan mahasiswa. Itu pelayanan mahasiswa. Itu bukan pelayanan kami, para staf. Itu bukan pelayanan kami, para alumni. Itu pelayanan mahasiswa. Ya, sedikit lagi cerita, saudara, ya. Untuk menekankan ya bahwa itu adalah hak istimewa kalian sebagai mahasiswa untuk menghadirkan atau hadir di tengah-tengah kampus sebagai PMK. Ya, ada satu anak teknik, saudara, alumni teknik, anaknya memang pintar banget ya. Studinya pun ketahuan lah sampai doktoral, saudara. Waktu itu dia baru lulus dan dia baru lulus, saudara. Dia masih di Jakarta, belum ngambil S2, S3. Dia pernah jadi pengurus PMKJ juga waktu itu. Waktu itu kami sedang membahas bahas PPM, paket pembinaan mahasiswa, tentang penginjilan, dan dia hadir waktu itu, masih hadir itu walaupun sudah lulus. Lalu kemudian tiba-tiba dia nangis. Dia bilang, Kak, aku nyesel, Kak, ya. Waktu aku masih mahasiswa, aku kok nggak terlalu kuat ya beritakan Injil, dia bilang gitu. Sekarang kesempatanku sudah habis gitu, aku sudah lulus, dia bilang. Nah, saudara, kira-kira seperti itu. Persekutuan mahasiswa adalah pelayanan kalian, mahasiswa. Nah, yang kedua, saudara, pengantar yang kedua adalah, kalau begitu apa sih peran atau kehadiran PMK?
Saudara, yang pertama adalah menjadi wadah, sesuai dengan namanya, saudara, wadah persekutuan mahasiswa Kristen. Menjadi rumah, menjadi keluarga Allah di tengah kampus. Sekarang ada banyak alumni, saudara, alumni angkatan saya kan, angkatan saya bahkan udah 10 tahun di bawah saya, saudara, itu kan anaknya udah pada gede, dia itu masuk kampus tuh. Ketika mereka masuk kampus, mereka akan kontak tuh. Bisa minta kontak nggak pengurus PMK? Anak gue pemalu banget nih, tolong lo jangkau gitu. Saya bilang, iya itu penting tuh. Saya pernah dengar ada satu anak yang pemalu banget, saudara, diceritakan oleh satu pengurus PMK, dia pemalu banget, pendiam banget, susah, anaknya diam sekali, dan ternyata dia kemudian dekat sama satu orang, saudara, yang bisa gitu ngobrol sama dia, cuma masalahnya agama lain, saudara. Dan jadi suka dia sama wanita itu. Saya bilang, iya memang bahaya nih, mesti dideketin cepet-cepet nih sebelum dideketin sama yang lain. Saudara, itu menjadi rumah pengganti, rumah keluarga Allah bagi mahasiswa yang sedang cari-cari tujuan hidup, yang baru pertama kali mungkin lepas dari orang tua. Dan saudara, dunia itu nggak netral, saudara. Dunia itu bukan taman bunga. Dunia itu hutan belantara, saudara. Ada singa, saudara, ada harimau, ada ular, dan sebagainya. Nah, alangkah indahnya, saudara, di tengah-tengah hutan belantara itu ada rumah yang aman, ada refugee, saudara. Dan bersyukur, saudara, itu dihadirkan Tuhan di tengah-tengah kampus. Dihadirkan Tuhan di tengah-tengah kampus. Sehingga, saudara, mahasiswa saudara boleh bukan hilang di dunia kampus, tapi malah ditemukan, saudara. Malah dia menjadi dewasa di dalam Tuhan, di tengah-tengah kampus, yang adalah rimba. Yang pertama, dia lepas dari orang tua, saudara. Nah, yang kedua, saudara, kehadiran PMK kampus adalah memberitakan Injil di tengah kampus. Kalau tadi bicara ke dalam, ya. Untuk apa kehadiran PMK, saudara? Menjadi rumah, menjadi keluarga Allah bagi anak-anak Tuhan. Nah, saudara, sekarang kedua, apa perannya, saudara? Apa peran kedua dari PMK di tengah-tengah kampus? Untuk memberitakan Injil di tengah-tengah kampus. Kita tidak bisa mengharapkan, saudara, gereja yang memberitakan Injil di tengah-tengah kampus. Tapi PMK lah yang beritakan Injil di tengah-tengah kampus. Seperti tadi apa yang saya katakan, students reaching students. Ya mau tidak mau, saudara sekalian, kalau PMK di tengah kampus, mungkin saya nggak bertobat kali sampai hari ini. Jauh lah saya datang, maksudnya, kan di tengah kampus itu kan cuman ini, maksud saya jauh dalam arti lokasi maksudnya. Sedangkan kita ke PMK itu kan kalau ada di tengah kampus kan cuma jalan kaki doang. Saya masih ingat dulu persatuan mahasiswa itu di gedung D, pas di gedung D, saudara. Itu di tempat saya kuliah, teknik sipil. Tapi pernah saya ingat di gedung A, lumayan jauh. Tapi itu tinggal jalan kaki doang. Naik 2 lantai, tinggal duduk, dengerin khotbah deh. Seperti itu. Iya, kita kan di tengah-tengah kampus. Itu kehadiran PMK. Jangan take it for granted, saudara. Kalau kita melalui pemerintah, saudara, Tuhan melalui pemerintah menyediakan izin, menyediakan tempat untuk kita boleh beribadah di tengah-tengah kampus. Supaya apa, saudara? Supaya begitu mudah, saudara sekalian, untuk boleh menjangkau mahasiswa, untuk boleh beritakan Injil kepada mahasiswa di sekitar kita. Ya, mari kita renungkan ayat ini, saudara. Kata Paulus kepada Timotius, jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, yang penopang dan dasar kebenaran. Saudara, apa yang saya bagikan tadi, saudara, itu dasar firman Tuhannya adalah ini. Hendaklah engkau tahu bagaimana engkau harus hidup sebagai PMK yang adalah keluarga Allah. Jemaat dari Allah yang hidup. PMK, saudara, sekalipun itu di bawah BEM, di bawah apalagi, saudara, itu adalah jemaat dari Allah yang hidup. Jemaat dari Allah yang hidup, saudara, ini milik Allah. Tiang penopang dan dasar kebenaran. Tiang penopang, saudara, itu seperti ini, saudara. Waktu itu kan di Efesus itu banyak kuil, ya, kuil Diana, saudara, itu tiangnya tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi, kemudian di atasnya kubah, saudara. Nah, dengan demikian orang dari jauh, saudara sekalian, bisa melihat langsung kuil Diana itu. Karena ditopang oleh tiang-tiang yang tinggi. Nah, Paulus gunakan itu. Siapakah yang akan meninggikan Injil? Sehingga dapat dilihat dengan mudah, dengan jelas. Jawabannya adalah gereja Tuhan. Nah, kembali, saudara, siapa gereja Tuhan di tengah-tengah kampus? Ya PMK. PMK lah yang menjadi tiang penopang.
kebenaran. Dasar kebenaran, saudara, nanti kita akan lihat lebih jauh ya. Kalau saya lupa kutip, kalian boleh tanya. Ya, seperti itu. Ya, nanti kalau cerita terlalu banyak, kelamaan nanti. Oke. Ya. Nah, kalau begitu, saudara, kita makin ngerti, saudara, betapa pentingnya pengurus PMK. Regenerasi PMK, saudara, tidak kalah pentingnya dengan suksesi Presiden 2024, saudara. Tidak kalah pentingnya, saudara sekalian. Dulu waktu Jokowi datang ke UI, saudara, bersih itu, semua dibersihkan, kantin-kantin tutup semua, saudara. Jokowi datang ke Balerung, begitu rupa. Kemudian waktu itu nggak lama atau besoknya ya saya lupa, ada acara lah di Balerung UI, dan saya bilang mana anak, kehadiran Jokowi sangat penting, tapi kehadiran Tuhan Yesus jauh-jauh lebih penting, saudara. Itu. Ya. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan pendidik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Saudara, kata pendidik jemaat itu bisa diaplikasikan macam-macam. Tapi intinya pendidik jemaat, saudara, adalah orang yang mengurusi jemaat. Pendidik itu overseas, orang yang mengawasi jalannya gereja dan sebagainya. Orang yang mengurusi jemaat. Dan biasanya pendidik jemaat itu adalah orang-orang yang dewasa. Karena itu juga disebut sebagai elder. Jadi elder dengan overseas atau pendiri, saudara, itu sama. Nah, kalau kita aplikasikan kepada PMK, siapakah pendiri jemaat? Ya pengurus PMK. Tadi kan kita sudah bahas, saudara, student leadership itu. Nah, Paulus mengatakan barang siapa menghendaki jabatan pendiri jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Menginginkan itu kata dipakai, saudara, adalah hatinya, saudara, itu rindu untuk rindu dapat melihat bahwa menjadi pengurus gereja itu, pendiri jemaat itu adalah pekerjaan yang indah, yang mulia. Itu. Mengapa? Karena perannya luar biasa, saudara. Menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Keluarga Allah, jemaat dari Allah yang hidup. Mulia, saudara. Mungkin teladan di Perkantas, saudara, yang sangat kuat ya, yang bagaimana bisa menghayati begitu rupa dan menghabiskan hidupnya, saudara, sampai matinya untuk menjadi pengurus, saudara, dari pelayanan Injil, itu adalah ya Bang Mangapul, saudara, ya. Bang Mangapul. Kita dapat memastikan, saudara, dia tidak pernah terpaksa, saudara, untuk menjadi pengurus. Bahkan setelah dia memasuki usia pensiun staf pun, saudara, dia tidak mau berhenti jadi staf. Kenapa, saudara? Karena dia melihat strategisnya pelayanan mahasiswa. Dan dia mau turut ikut serta, saudara, dalam pekerjaan Injil di tengah-tengah Perkantas ini atau mahasiswa ini, saudara. Dan diperluas kepada alumni. Kenapa, saudara? Dia dapat, saudara, melihat bahwa gereja itu adalah pekerjaan, mengurusi gereja itu, mengurusi Injil itu, mengurusi jemaat itu adalah pekerjaan yang indah. Lebih mulia daripada jadi ketua BEM. Dulu Bang Sagala suka bilang begini, apa kan kalau zaman dulu, saudara, di UI itu kan BEM-nya itu kan apa ya, luar biasa lah, saudara, memang mereka berjuang gitu ya, bahkan berani, saudara, waktu itu melawan Soeharto dan sebagainya. Nah, mereka tuh kerja banting tulang, saudara, bikin koran di bawah tanah, bilang koran di bawah tanah, mereka kayak begadang-begadang. Dan Bang Sagala pernah bilang tuh, kalau mereka rela begadang-begadang demi, dulu bilangnya bukan BEM, saudara, ya, senat mahasiswa gitu ya, apalagi kita, dia bilang, kita pun juga jangan kalah gitu ya, untuk berjerilah bagi persekutuan mahasiswa, bagi PO waktu itu. Nah, kalau saya sih suka bercandanya, suka membandingkannya dengan ini, saudara, grup pendaki gunung. Di kampus saya ada grup pendaki gunung yang elit, saudara, namanya KAPA FTUI. Kalau bisa jadi anggota KAPA FTUI itu elit lah, karena susah, saudara. Seleksinya lumayan susah. Dan kemudian saya membandingkannya, mereka mendaki Gunung Gede, mendaki Gunung Salak, mendaki Gunung Semeru. Kalau kita anak PMK, mendaki Gunung Sion. Kan ada lagunya tuh, mendaki ke Bukit Sion. Ya, kan bisa, saudara. Itu ajaib loh. Bisa punya kebanggaan itu, saudara. Melihat menjadi pengurus PMK, itu adalah pekerjaan yang indah.
Nah, karena itulah saudara, menjadi pengurus PMK itu memiliki syarat. Ya, saudara nanti bisa lihat ya dalam 1 Timotius 3, saudara Paulus panjang lebar memberi nasihat kepada Timotius, kalau pilihlah yang yang seperti ini, yang setia dan sebagainya, suami dari satu istri dan sebagainya, bukan orang yang baru bertobat dan seterusnya. Ya, kalau boleh saya simpulkan, saudara, tidak sembarangan. Ada kualitas moral, diperhatikan kualitas moral, kualitas hidup saudara. Kalau dalam proses mahasiswa studinya bagus, kalau IP-nya 1, saudara, ya kesaksiannya menjadi kurang baik saudara. Dan kemudian juga adalah kualitas spiritual yang sangat mendasar saudara. Kalau saat teduhnya bolong-bolong terus saudara, tidak pernah doa syafaat dan sebagainya saudara, sulit untuk menjadi pengurus karena dia belum bisa mengurusi dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa mengurusi jemaat? Nah, tapi teman-teman kalau melihat kualitas yang Alkitab ajarkan pada kita, jangan juga menjadi kemudian tertuduh ya, tertuduh. Kalau saudara dan saya sadar gitu, ya gue nggak level nih gitu dalam arti, aduh gue nggak siap nih. Saudara, itu sebetulnya bagus gitu. Bagus, itu langkah-langkah awal yang bagus. Nah, cuman langkah berikutnya adalah jangan mundur, tapi kejar. Itu. Dulu ada satu mahasiswa, saudara, dia suka jadi pemusik, dan suka ngerokok. Dulu suka musik dan suka ngerokok. Dan kemudian saudara, beberapa tahun kemudian dia berhenti ngerokok. Kenapa? Malu lah Kak, dia bilang di depan main gitar, dia bilang kemudian di luar saya dikenal suka ngerokok. Dan anak itu saudara bertumbuh. Kalau kalian tahu, mungkin ada yang tahu kali ya. Nah, itu Eko tuh suaminya Bu Deni. Nah, anaknya kemarin di HUT Pekantas, anaknya main biola itu, si Ike itu. Nah, sekarang kita masuk saudara kepada satu ayat yang sangat penting. Ayat Nats lah dikatakan tentang regenerasi ya. Itu dari 2 Timotius 2 ayat yang kedua. Jadi kalau saudara mau belajar lebih jauh tentang regenerasi, saudara pelajari aja 1 Timotius dan 2 Timotius. Itu adalah surat Paulus kepada Timotius, di mana Paulus sedang makin mempertajam si pemimpin muda ini, yaitu Timotius. Nah, Paulus berkata begini, saudara, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, yaitu Injil, atau ajaran-ajaran Injil, itu doktrin yang lurus itu, saudara, ortodoksi itu, percayakanlah itu kepada orang-orang yang juga dapat dipercayai. Atau bukan kata juga, saudara, percayakan itu kepada orang yang dapat dipercayai. Kalau dalam terjemahan lain, saudara, digunakan kata reliable, telah teruji, yang juga cakap mengajar orang lain. Ya, sebelum saya pindah ke slide berikut ya, kalau kita boleh gali sedikit, saudara, ayat ini bicara soal regenerasi, saudara, itu sebetulnya adalah terkait dengan Injil. Jadi bukan terkait pertama-tama dengan organisasi. Memang secara posisi organisasi di kampus itu jadi penting, saudara, yaitu regenerasi pengurus, harus ada pengurus supaya organisasinya eksis itu. Kalau nggak ada pengurus, ya organisasinya ditutup itu, saudara. Nah, tetapi mari dalam terang firman Tuhan, saudara, kita bisa lihat esensi dari regenerasi. Regenerasi itu esensinya adalah terkait dengan Injil. Terkait dengan Injil. Bagaimana Injil itu dapat diteruskan? Bagaimana Injil, saudara, dapat terus diberitakan? Angkatan-angkatan boleh berlalu. Ruben lulus, Desi lulus, dan sebagainya. Tapi Injil, saudara, itu tidak berlalu. Tapi Injil boleh diteruskan. Nah, itu yang pertama, saudara. Paulus dalam surat 2 Timotius sangat menekankan kepada Timotius. Surat dia, saudara, untuk meneguhkan panggilan Timotius untuk meneruskan Injil. Untuk beritakan Injil kepada zaman ini. Nah, yang kedua, saudara, tadi sudah kita angkat ya. Regenerasi pengurus, saudara, sebetulnya dilakukan, saudara, untuk boleh menemukan orang-orang yang reliable. Nggak sembarangan gitu loh.
beberapa waktu yang lalu ada heboh tuh di satu kampus saudara melakukan regenerasi dengan open recruitment. Open recruitment. Saya sudah coba analisa sih, tapi belum terlalu terstruktur sih ya. Ya tapi maksudnya jangan sampai aja gitu loh saudara. Itu dilakukan karena yang penting ada pengurus gitu. Nah padahal Paulus sekalipun pada waktu itu sedikit orang yang setia di gereja pada waktu itu, Paulus tetap bilang sama Timotius, percayakanlah kepada orang yang dapat dipercayai. Itu poin kedua ya. Kembali. Yang ketiga saudara, bicara soal mengajak orang lain. Karena esensi dari regenerasi adalah supaya Injil dapat diteruskan, maka betapa pentingnya saudara, para pengurus itu adalah orang yang dapat mengajar Injil. Mengajar Injil. Khotbah harus jadi pembicara KKR saudara. Enggak saudara, kita bersyukur saudara bahwa di PMK saudara ada strategi pekabaran Injil atau mengajarkan firman Tuhan saudara yang bukan hanya secara massal, tapi malah utamanya secara kelompok yang kita kenal dengan PIPA, yang kita kenal dengan KTB, kelompok kecil. Bahkan juga secara pribadi, yang kita tahu saudara dengan PI pribadi. Nah, jadi setiap kita saudara, setiap mahasiswa sebetulnya diberikan kesempatan atau dikasih tanggung jawab saudara, ajarkan Injil. Saudara jangan puas jadi pengurus PMK yang cuman beliin aku buat pembicara gitu ya, nulis surat buat pembicara gitu. Dan pokoknya udah selesai tugas gue, udah bahagia gue jadi pengurus. Jangan saudara, bahagialah jadi pengurus sampai saudara punya kesempatan untuk bagikan Injil buat teman-teman Anda. Baik secara pribadi, PI pribadi, baik secara kelompok, pimpin PIPA, atau pimpin kelompok kecil, atau secara bersama-sama, saudara siapkan acara begitu rupa, saudara doakan begitu rupa, saudara ajak teman-teman begitu rupa untuk menghadiri sebuah KKR, sehingga kalau dapat dibilang, saudara yang paling berbahagia kalau KKR-nya berjalan dengan indah, saudara bukan pembicara, saudara, tapi kita panitia. Saya masih ingat dulu, kan pengalaman saya inilah saudara di pengurus PMK. Saya masih ingat ada satu kamp penginjilan saudara. Kamp penginjilan, pembicaranya saya masih ingat banget Pak Yosua Ong, Pendeta Yosua Ong. Dan kemudian di hari terakhir, sesi terakhir pada waktu apresiasi, kami di belakang, dan saya melihat tuh air mata berurayan saudara, bercucuran di mata panitia saudara. Cowok-cowok itu padahal kan teknik ya, saya biasanya dari teknik saudara. Padahal itu cowok-cowok saudara, air mata saudara mengalir. Dan kemudian kami nyanyikan lagu ini saudara, apresiasi. Itu masih saya ingat saudara, lagunya Tuhan Allah beserta dengan engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kami saking bersyukurnya saudara, menikmati firman demi firman yang dibagikan oleh Pak Yosua Ong. Iya, itu. Sampai ternyata kemudian saya juga suka khotbah gitu ya. Dulu sih malah kepikir suka khotbah saudara. Tapi kalau secara bersama-sama yang paling saya ingat lah itu tuh berjuang gitu mendoakan PJ demi PJ dan seterusnya. Nah saudara, 3 hal itu ya. Jadi bicara regenerasi pengurus saudara, jangan lupa esensinya adalah kita mau supaya terus ada pengurus-pengurus yang memberitakan Injil. Pengurus-pengurus yang bisa dipercaya untuk meneruskan berita Injil. Nah, saya ulang lagi saudara di sini penekanan gereja itu dari Rasul Paulus saudara, bahwa konsep Rasul Paulus ketika dia meregenerasi Timotius saudara adalah keberlangsungan gereja di Efesus. Keberlangsungan gereja di Efesus. Gereja yang tadi kita baca saudara dalam 1 Timotius 3 yang adalah keluarga Allah, tiang penopang dan dasar kebenaran. Yang kedua saudara adalah yang menjadi konsep Rasul Paulus adalah keberlangsungan berita Injil bagi dunia. Jadi bukan keberlangsungan gereja dalam arti ke dalam saja saudara, tapi Paulus saudara sangat menghidupi amanat agung Tuhan Yesus itu. Beritakan Injil ke seluruh dunia. Sebetulnya membuat dia meninggalkan Efesus karena dia mau ke Roma. Roma menjadi pusat budaya pada waktu itu. Jadi inilah concern besar dari Rasul Paulus. Dan mari kita doakan saudara, kita punya concern ini. Saya kadang-kadang khawatir poin yang kedua itu melemah. Saya khawatir semua. Saya pernah baca sih,
di awal-awal gerakan pelayanan, biasanya kita itu menjadi satu gerakan pelayanan misioner. Karena kita harus ngerebut tanah. Harus ngerebut. Belum ada POUTRI, belum ada POFT, POUI, belum ada PMKUI, dan PMKUKI, dan sebagainya belum ada. Dan kita harus ngerebut, saudara. Misioner itu. Berjuang. Tadi ada satu kesaksian dari Dodi staff yang suka ngurusin buku tuh, kalau kalian beli buku kalian otak Dodi. Tadi kita lagi PA tentang iman, dan kemudian dari Ibrani 11 lalu ada pertanyaan, kalau misalkan nama kita masuk dalam Ibrani 11, kira-kira iman apa yang ditulis ya? Nah, kemudian kita mikir, saudara, lalu Dodi cerita, dia bilang dia masih ingat waktu jadi pengurus PMK waktu itu nggak dapat izin untuk mengadakan PMK. Dan bahkan kemudian agak diancam kalau tetap lakukan PMK di kelas kuliah, nanti namanya jadi jelek gitu, namanya cacat gitu, dan bisa nggak lulus. Dan Dodi berdoa, berjuang, dan akhirnya dia tetap perjuangkan izin ruangan untuk PMK itu, dan itu didapat. Bahkan kemudian dibilang bertahun-tahun kemudian PMK bukan hanya dapat izin ruangan, masalah untuk kebaktian mingguan, tapi juga bisa pakai auditorium dan seterusnya. Iya, saudara, semangat itu ya, ngerti ya, semangat untuk misioner gitu. Tapi ketika udah eksis, saudara, hati-hati kita bergeser. Semangat kita bukan lagi misioner, tapi mempertahankan status quo. Nah, kenapa itu terjadi? Jadi kita cuman fokus kepada keberlangsungan gereja. Padahal sebenarnya nggak mungkin juga harusnya, kalau gerejanya seperti gereja yang tadi kita sebut ya, dalam yang kita pelajari dalam 1 Timotius 3 ya. Nah, masalahnya keberlangsungan gerejanya pun udah mulai keberlangsungan organisasi gereja yang jadi concern. Itu masalahnya. Nah, kenapa bisa jadi concernnya cuma satu, yaitu keberlangsungan organisasi gereja? Kalau saya tafsirkan, saudara, yang keduanya lemah. Keberlangsungan pemberitaan Injil. Kita merasa cukup aja gitu loh. Kalau pengurus ada, program ada, jemaat datanglah belasan gitu ya, puluhan gitu. Ataupun kalau satuan pun juga ya masih ada yang datang lah ya. Dan kadang-kadang kita terlalu saleh, saudara ya, berdoa, bersyukur untuk jemaat yang hadir pada hari ini gitu. Padahal jemaatnya yang mahasiswa barunya ada 100, yang datang cuma 10. Ya memang sih bersyukur harus sih ya. Tapi ya ada juga lah sedihnya gitu ya. Dari 100 orang yang datang cuma 10% gitu loh. 10%-nya juga datang, kemudian datangnya terlambat, pulangnya pada buru-buru gitu. Iya, itu dia concern Rasul Paulus, saudara. Keberlangsungan gereja di Efesus dan keberlangsungan pemberitaan Injil bagi dunia. Nah, ini mempertegas 2 Timotius 2. Jadi apa tugas Timotius? Dan itu menjadi tugas kita, saudara. Yang pertama adalah menjaga harta Injil. Menjaga harta Injil. Jangan sampai, saudara, PMK tidak beda dengan yang lain. Dalam arti, saudara, di situ tidak ada Injil lagi. Yang ada cuma program-program. Yang ada cuman kalaupun acara yang paling yang direpotin, saudara, itu adalah seremonial gitu ya. Bahkan kemudian mungkin makan-makan, nggak salah sih ya, makan-makan, jalan-jalan, nggak salah itu semua, saudara. Tapi tidak lagi, saudara, PMK itu menjadi tempat di mana di situ ditemukan, saudara, harta Injil yang berlimpah-limpah. Orang yang nggak peduli, saudara, datang ke PMK, saudara, tiba-tiba segar dia. Jadi ada satu cerita, saudara, kesaksian. Ada satu mantan pengurus PMKJ, Harry Simbolon. Dia waktu itu belum lulus, saudara, masih kerjain skripsi di kampus, masih di lab gitu ya. Dan pas PJ Jumat, saudara, dia berhenti gitu ya. Di lab itu dia stop dulu. Dan kemudian dia ikut PJ gitu. Nah, ketika dia menuju tempat PJ, ketemu temannya Katolik kalau nggak salah. Dia ajakin, ikut yuk ke PJ yuk, teman itu sama-sama yang juga lagi udah nggak ada kuliah, saudara, lagi bikin skripsi, temannya ikut, saudara, ikut. Nah, di PJ itu pujian dinyanyikan dengan kuat, saudara, khotbah dibagikan dengan kuat. Harry cerita, temannya nangis,
terharu saudara. Kalau nggak salah ketika nyanyi lagu apa gitu, terharu. Nah itu sudah tugas Timotius tuh, menjaga harta Injil saudara, melimpah-limpah ada di pesan mahasiswa, murni saudara, tidak diselewengkan. Ajaran Allah Tritunggal, Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, Bapa adalah Allah. Saudara, itu tugas Timotius. Nah, bagaimana harus demikian, saudara? Pengurus adalah orang yang harus belajar firman Tuhan baik-baik, baca buku rohani baik-baik, supaya dapat menjaga harta Injil itu. Nah, yang kedua, saudara, meneruskan ajaran Injil. Tadi sudah cukup banyak saya jelaskan. Nah, yang ketiga, saudara, yang ketiga ini, apa tugas Timotius? Meneruskan amanat agung pemberitaan Injil. Ini sebenarnya saya sedang concern yang ketiga, saudara. Bagaimana saudara-saudara dapat, saudara, bahwa Tuhan memerintahkan kita bukan hanya untuk menghidupi Injil, tapi beritakan Injil. Beritakan Injil. Amanat agung pemberitaan Injil, saudara, itu patut diteruskan dari angkatan ke angkatan, dari generasi ke generasi. Teruskan amanat agung pemberitaan Injil. Percayakanlah kepada mereka yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajak orang lain. Apa yang kita pelajari hari ini, saudara, dapat saudara terapkan sendiri untuk diri saudara. Saudara sudah mungkin 3 bulan lagi ya, Mbak, akhir masa kepengurusan. Kalau saudara udah semester berapa? Semester 7, berarti udah nggak jadi pengurus lagi ya semester depan ya. Tapi kalau semester 6, saudara masih ada kesempatan lagi jadi pengurus di semester 7 nanti. Ya bagi saudara masih ada 2 bulan, 3 bulan, atau masih ada lagi 1 tahun ke depan, saudara hayati, tangkap saudara beban itu, beban untuk mengerjakan amanat agung pemberitaan Injil. Dan kalau saudara adalah orang yang memang mencari pengurus yang baru nanti ke depan, jangan saudara hanya bagikan tugas-tugas PMK kepada mereka yang berkaitan ke dalam ya, ngurusin ini, ngurusin itu, ngurusin ini, ngurusin itu, tapi bagikan kepada mereka amanat agung pemberitaan Injil itu. Ya, mari kita ambil waktu untuk membaca firman Tuhan ini. Kita buka hati kita, saudara, minta supaya Roh Kudus boleh bicara sama kita, karena pada akhirnya khotbah akan berlalu, tapi firman Tuhan ya yang akan menerangi hati dan pikiran kita. Ya, dalam 2 Timotius 1 ayat 14, Paulus berkata kepada Timotius, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Peliharalah harta Injil yang indah itu. 2 Timotius 2 ayat yang kedua, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Tugas meneruskan ajaran Injil. Yang ketiga, meneruskan amanat agung pemberitaan Injil. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudara, itu tugas Timotius. Itu tugas pengurus PMK. Dan inilah yang kita ingin siapkan, yang ingin kita ajak untuk mengerjakan tugas-tugas ini. Nah, masuklah kita, saudara, kepada pertanyaan kemudian. Bagaimana mengerjakan regenerasi pengurus? Ya, saya pikir, saudara, kalau tidak hati-hati, ada kesalahan di dalam mengerti regenerasi pengurus. Kita pikir, saudara, regenerasi pengurus itu hanyalah 2 bulan, 3 bulan sebelum kepengurusan berganti. Tetapi, saudara, di dalam pelayanan, mempersiapkan pelayan ataupun pengurus, saudara, ataupun PKK, itu ada 2 macam persiapan. Yang pertama adalah persiapan panjang. Yang kedua adalah persiapan intensif. Persiapan panjang, saudara, itu sangat menentukan
persiapan intensif. Bahkan mungkin kalau persiapan panjangnya bagus, saudara, persiapan intensif itu tidak terlalu menentukan bahkan. Saya ambil contoh misalkan persiapan dalam hal acara ya, menjadi MC misalkan. Kalau ada seorang mahasiswa, saudara, yang yang melakukan saat teduh dengan setia, dan setiap saat teduh, saudara, dia nyanyi, menyembah Tuhan, dan pas, saudara, dia juga jago main gitar atau jago main keyboard, saudara. Seperti itu. Kemudian kehidupan doanya baik, saudara. Doanya kusuk. Lalu yang ketiga, dia juga takut akan Tuhan. Taat akan Tuhan, saudara. Hidupnya suci, gitu ya, sungguh-sungguh. Nah, saudara, ketika dia diminta kemudian dadakan jadi MC, saudara, MC-nya misalkan berhalangan gitu, dia diminta dadakan, nggak terlalu susah, saudara. Dia bisa pimpin dengan kuat. Lagu itu ada di kepala dia. Lagu itu ada di hati dia. Hatiku penuh nyanyian kalau sebuah lagu mengatakan itu. Tidak sulit, saudara. Tinggal di recall, saudara. Penghayatan lagu nggak lama, saudara. Karena lagu itu memang dia udah nyanyikan. Bahkan dia pernah nyanyikan dengan tangisan kali lagu itu dalam saat teduh dia. Nah, pas, saudara, dia juga saya bilang tadi misalkan punya karunia musik, yang nggak terlalu susah juga bagi dia, saudara, untuk kemudian mimpin dengan baik dan seterusnya. Nah, sebaliknya, saudara, kalau persiapan hidupnya nggak baik, saudara sekalian, dan kemudian dia persiapan intensif saja gitu ya, seminggu atau bahkan 3 hari, mungkin secara teknis bisa dibilang bagus, saudara, tapi saya suka merasakan, saudara, secara power nggak dapet. Karena ibadah itu bukanlah semata-mata masalah ini dan panca indera, saudara, tapi masalah hati. Dan hati hanya bisa dijamah oleh Tuhan. Kita tidak bisa jamah hati orang, saudara, hanya kuasa Tuhan yang bisa menjamahnya. Dan kuasa Tuhan bekerja dalam diri orang, saudara, yang hidupnya dekat dengan Tuhan. Ya, itu bicara soal pentingnya persiapan panjang. Nah, persiapan panjang itu apa, saudara? Mari kita lihat. Nah, ini dia. Persiapan panjangnya adalah ada 3 tahap. Pertama adalah lakukan penginjilan kepada dia. Itulah sebabnya ketika Anda atau saya melihat mahasiswa baru, saudara, kita beritakan Injil kepada dia. Tentu dengan satu kerinduan yang tulus, saudara, supaya dia bertobat terima Kristus. Tetapi, saudara, secara jangka panjang, kalau Tuhan menghendaki, dia akan jadi calon pengurus nanti ke depan, 3 tahun lagi atau 2 tahun lagi. Biasanya, saudara, saya sering menemukan mahasiswa yang sungguh-sungguh menjadi pengurus, cinta kepada persatuan mahasiswa, itu seringkali adalah mereka yang mengalami pertobatan juga di persatuan mahasiswa. Dia mengalami kasih Tuhan di situ, dan dia berhutang Injil kemudian. Dia cinta kepada PMK, tempat di mana dia menikmati kasih Tuhan, bertumbuh dalam kasih Tuhan. Jadi persiapan panjangnya mulai dari kapan? Mulai dari tahun pertama. Bahkan puji Tuhan, saudara, kalau kita boleh dapat titipan dari pembinaan siswa. Dia bertobatnya ketika siswa, saudara. Jadi buah pelayanan siswa kita yang nikmatin di PMK. Yang kedua, saudara, lakukan pemuritan buat dia. Tentu, saudara, tujuan pertama dan awalnya adalah supaya dia menjadi murid Kristus, yang tahu bagaimana memulai hidup yang baru bersama dengan Kristus. Kita ajarin dia saat teduh, kita ajarin dia doa, kita ajarin dia baca Alkitab, belajar Alkitab. Kita ajakin dia, saudara, kita doakan dia untuk ikut persekutuan. Kalau tiap hari Jumat, saudara, kalau kita PKK-nya dia, saudara, kita akan doakan dia tuh. Doakan dia tuh tiap tiap Kamis malam gitu ya, atau Jumat pagi kita doakan, saudara, supaya dia ikut persekutuan, supaya dihalaukan segala halangan gitu ya. Segala godaan, baik dari kantin, baik dari tugas mendadak, dari segala macam itu di ini, saudara. Seperti itu. Persiapan panjang, saudara, yang kedua adalah pemuritan. Supaya dia hidup sebagai murid Kristus. Yang ketiga, saudara, persiapan panjang adalah pelipat gandaan. Supaya dia terampil
siap menjadi pekerja Kristus. Nah, kita saudara seringkali tidak melihat hal ini menjadi regenerasi, proses regenerasi. Jadi jangan kaget saudara, kalau penginjilan kita lemah, pemuritan kita lemah, maka saudara kemudian susah cari pengurus. Itu mah nggak usah kaget gitu loh. Itu konsekuensi logis aja. Kecuali saudara kemudian akan turunkan harga. Siapa aja boleh jadi pengurus. Dan tentu hasilnya yang akan terjadi ya PMK akan menderita saudara, dan mahasiswa akan menderita. Karena orang yang belum mengalami kasih Tuhan, kita tidak bisa harapkan dia untuk membagikan kasih Tuhan. Tidak mungkin saudara orang buta menuntut orang buta, saudara. Iya. Inilah regenerasi, saudara, regenerasi pengurus, proses regenerasi pengurus yang harus dilewati selama mungkin kurang lebih 1-3 tahun, saudara, 1-2 tahun ya. Nah, bicara pelipat gandaan, nanti saya akan tekankan satu hal, saudara, tapi kita lanjut dulu. Nah, ini dia, maksudnya. Nah, training pekerja Kristus, saya lagi memikirkan apa penting saudara ajari mahasiswa untuk bisa PI pribadi. Tentu ketika ajarin mereka bisa PI pribadi bukan hanya cara saudara, dia akan diajarkan kemudian apa sih isi penginjilan, bagaimana persiapan melakukan PI pribadi. Nah, saudara, itu penting loh diajarin. Penting mereka dapatkan itu. Kalau mereka nggak dapat itu, saudara, nanti mereka pikir jadi pengurus itu yang ngurusin itu loh, ngurusin organisasi doang. Jadi sekretaris yang baik, seksi acara yang baik, dan sebagainya. Dan saya merasa nih, tapi pengamatan saya mungkin bukan pengamatan yang sifatnya survei ya. Rasanya sih udah jarang ya kampus ataupun PMKJ melakukan training PI pribadi. Melatih mahasiswa untuk bisa melakukan PI pribadi. Itu. Yang kedua, saudara, lakukan training PA pribadi. Kembali, mereka pengurus itu adalah orang-orang yang diminta untuk meneruskan ajaran Injil, dapat mengajar. Nah, karena itu, saudara, dia harus bisa menggali Alkitab secara pribadi. Nanti ditambah, saudara, dengan memimpin PA dan seterusnya. Iya. Nah, training ini saudara dilakukan itu bukan di ujung gitu loh ketika mau jadi pengurus, tapi itu menjadi langkah dari ini nih, pelipat gandaan. Nah, bicara mengenai langkah saudara antara pemuritan dan pelipat gandaan, itu bukan berarti pemuritan dulu selesai baru pelipat gandaan ya. Tetapi saudara, pemuritan dan pelipat gandaan itu berlangsung sama-sama gitu. Bisa berlangsung berbarengan. Saya dapat training PA pribadi itu seingat saya tahun pertama saya bertobat. Tahun pertama saya ikut PMK, saya disuruh ikutlah PA pribadi, Loka Karya gitu ya. Saya ikut tuh, saya udah nggak tahu saya udah berapa kali ikutin PA induktif ketika mahasiswa. Ikut pertama kali sebagai peserta, ikut yang kedua kali bantu nyiapin, ikut yang ketiga kali jadi yang nyelenggarain, keempat kali yang bawain, pokoknya berkali-kali lah tuh. PA pribadi. PI pribadi juga sama, saudara. Itu juga kayaknya di tahun pertama juga, ada tahun kedua gitu. Nah, jadi jangan pikir saudara tani-tani ini untuk persyaratan jadi pengurus, tapi sebetulnya untuk persyaratan menjadi murid Kristus yang meneruskan Injil. Dan kemudian dalam proses kampus saudara dia menjadi pengurus atau menjadi PKK. Nah, ini nih saya lagi mau menekankan ini saudara. Kalau memang saudara sendiri juga belum pernah dapat, saudara bikin program lah untuk diri Anda sendiri, cari pembicara saudara yang bisa membagikan PI pribadi. Terakhir saya mendengar satu pembicara saudara yang kuat bagiin PI pribadi di acara Persekutuan Doa Beneran Indonesia. Saya lupa, saya nggak tahu namanya siapa, tapi saudara dia bawakan dengan kuat PI pribadi. Dia saudara rajin banget. Maksudnya bawain training PI pribadi bukan semata-mata skill ya, tapi pengalaman ya, passionnya itu saudara. Dia cerita tuh bagaimana dia itu kalau nggak salah dia sengaja saudara naik kereta KRL malam-malam itu untuk PI. Dia duduk di sebelah siapa dia cerita, duduk sebelah siapa dia cerita, seperti itu. PI sudah menjadi way of life dia, seperti itu. Nah, mahasiswa saudara,
kalau dia bisa menjadikan PI pribadi menjadi way of life buat dia, saudara. Bayangkan kesempatan yang besar yang bisa dia alami, saudara, untuk memberitakan Injil kepada teman-temannya. Ya kalau PI pribadi perkantas banyak lah yang bisa, saudara. Tapi PI pribadi mungkin bisa minta bantuan, saudara. Bahkan dulu walaupun saya waktu itu agak ya sisi yang lain ya, kayak Dr. Gigi Hedwig juga itu juga kuat tuh di PI pribadi. Moren juga sama, Kak Moren. Nah, persiapan intensif. Yaitu ini saudara sudah tahu kali ya. Yaitu pembinaan regenerasi, entah bentuknya kelas, entah bentuknya retreat. Nah, apakah yang dibahas, saudara? Ini tema-tema dasar, yang tema-tema utama, visi misi PMK. Yang kedua, harga yang harus dibayar. Ini kayaknya udah agak jarang dibahas nih. Ini penting, saudara ya. Ngajak orang jadi pengurus PMK jangan digampang-gampangin ya. Digampang-gampangin, gampang kok gitu ya. Tapi biarlah mereka boleh belajar menjadi orang yang siap untuk mengambil komitmen. Jangan karena kucing sakit, saudara, nggak datang ke PMK gitu ya. Dan sebagainya, saya suka bercanda gitu tuh kalau ada orang nggak datang gara-gara alasan-alasan kecil. Lukas 14 saya masih ingat, saudara, itu dibahas berulang-ulang ketika saya mahasiswa. Harga mengikuti Yesus. Yang ketiga, kekudusan hidup. Jangan tekankan hanya organisasi, tapi tekankan being. Jangan hanya tekankan doing ya, apa yang harus dilakukan, tapi siapa kamu supaya siap menjadi pengurus. Yang keempat, saudara, kesehatian pengurus. Pentingnya sehati. Dan ini gampang-gampang susah, saudara, tapi kalau dapat dinikmati, saudara, indahnya luar biasa. Betapa indahnya, saudara, menikmati kesehatian pengurus. Sukacita, seperti kata Alkitab katakan. Yang kelima, saudara, time management. Karena kalian bukanlah full time juga butuh time management, saudara ya, dengan keluarga dan sebagainya. Tanggung jawab utama kalian studi, bagaimana bisa mengemban dua tanggung jawab ini dengan maksimal. Yang berikut, saudara, sharing program PMK. Biasanya begitu. Dalam pembinaan regenerasi ini, program PMK di-sharingkan, apa dan mengapanya, dan seterusnya. Ya, saya menutup, saudara, dengan berita ini. Ini berita Senin 10 Oktober, berarti kemarin, saudara. Ada mahasiswa UGM loncat dari lantai 11 bunuh diri. Sekitar jam 3 siang, saudara. Seperti itu. Yang saya mengerti, saudara, orang bunuh diri itu dari seorang psikiater ya, itu biasanya mengalami kekosongan luar biasa gitu, sampai dia nggak tahan. Dia nggak tahan, dan dia pilih mati, pilih bunuh diri. Ya, saya berpikir generasi kalian, generasi yang lebih sulit daripada generasi kami. Generasi anak muda sekarang lebih sulit daripada generasi kami. Dengan perubahan-perubahan yang ada ya, juga kondisi keluarga dan sebagainya, sehingga mungkin di sekitar kalian banyak anak muda atau mahasiswa yang mengalami kepahitan, luka-luka emosi yang mungkin secara tubuh nggak kelihatan, tapi secara emosi, saudara, dia parah gitu. Kalau waktu saya sih yang kayak gitu ada, tapi dikit. Ya kebanyakan anak mahasiswa itu ya baik-baik aja gitu ya. Yang mereka belum cuma, kalau mau dibilang tanda kutip cuma ya, tapi hal yang besar adalah pengakuan pribadi Yesus adalah Tuhan dalam hidup mereka. Belajar Alkitab dengan sungguh-sungguh itu yang belum itu. Tapi secara emosi oke aja, baik-baik aja gitu. Keluarga baik-baik aja. Studi pun mereka juga tanggung jawab. Demikian. Nah, setelah kembali, siapakah yang dapat menjangkau mereka? Yaitu kalian yang ada di sekitar mereka. Saya teringat lagu ini, saudara. Rescue the perishing, care for the dying. Rescue the perishing, care for the dying.
bagaimana pengurus-pengurus PMK itu boleh datang ke kampus dan bukannya tegang, saudara ya, bukannya tegang, tapi bisa peka gitu loh kepada teman-teman gitu, kepada teman-teman tuh peka gitu. Kalau satu lagu mengatakan di balik tawa mereka ada tangisan, dan kita bisa ngeh gitu. Dan kalau kita ngeh, saudara, jangan heran loh, mereka tuh juga kemudian terdorong untuk terbuka sama kita. Itu. Rescue the perishing, care for the dying. Selamatkan yang sedang binasa. Perhatikan mereka yang sekarat, saudara. Ya, saya bicara ini sebetulnya karena ada satu teman saya, saudara, ada satu alumni yang anaknya itu parah banget, saudara, kondisinya. Parah banget, maksudnya bukan parah dalam segi tubuh, saudara ya, dari segi psikologis gitu. Dan dia pulang-ulang bilang, Lin, bantuin dong Lin, dia bilang, kontak siapa gitu. Saya udah coba gitu ya. Tapi yang saya kenal juga yang tua-tua. Dan saya tahu sih yang bisa jangkau anak itu teman-temannya. Anak seperti itu, saudara, itu menjauh dari kita orang tua, menjauh. Tapi teman-temannya yang bisa jangkau dia gitu. Teman-teman yang sepertinya kebetulan ketemu, kebetulan ngobrol, padahal kita tahu lah, saudara ya, Tuhan adalah, kalau bangsa Galau bilang, ahli merekayasa gitu. Merekayasa pertemuan demi pertemuan, perjumpaan demi perjumpaan. Rescue the perishing, care for the dying. Kalimat berikutnya, saudara, dari lagunya adalah Jesus is merciful, Jesus will save. Iya, jujur saudara, secara perasaan saya orangnya flat. Saya susah untuk menangis bersama dengan orang menangis. Tapi ajaib, saudara, ketika kita memang menyerahkan diri pada pekabaran Injil ini, kita dapat gitu, saudara, menikmati. Jesus is merciful. Yesus itu penuh dengan belas kasihan, penuh dengan pengampunan. Entah bagaimana, saudara, kita ternyata mau berkorban buat teman kita gitu. Kita mau nemenin dia sampai malam gitu ya. Padahal kita juga capek dan sebagainya. Jesus is merciful. Kita nikmati kasih Yesus itu. Dan yang kedua yang penting, saudara, Jesus will save. Yesus bisa menyelamatkan. Dia putus asa. Kita pun juga putus asa, saudara, ngelihat dia. Tapi ketika kita terhisap dalam pekabaran Injil, kita bukan menjadi orang frustrasi yang berusaha menyelamatkan orang frustrasi, saudara. Tapi kita sedang terhisap dalam pekerjaan Kristus yang dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Jesus will save you. Dan saudara, entah kayak gimana kali bahagianya ya. Kalau melihat teman kita yang udah desperado, saudara, yang udah hancur, saudara, dia berubah kemudian oleh Injil. Jujur pertama kali saya mau terlibat dalam pekabarannya, saudara, karena saya pengen merasakan sukacita. Bang, itu kan pelajaran Lukas 15 tuh. Ketika ketemu koin yang hilang, bersukacitalah ia. Ketemu domba yang hilang, bersukacitalah ia. Kemudian anak yang hilang balik, bersukacitalah ia. Dan kemudian waktu itu saya lupa baca artikel mana tuh dengan teman. Gue mau ngalamin gitu, ngalamin sukacita itu. Jadi motivasi saya waktu itu ingin ikut serta dalam menyaksikan ini, saudara. Saya pengen alami sukacita itu, yang menyertai keselamatan, menyertai ditemukannya anak yang hilang dan seterusnya, saudara. Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful. Jesus will save. Ya, saya tulis di grup saudara, grup staff. Ya, mari kita perbanyak, saudara. Regenerasi pengurus, saudara, kita perbanyak, saudara, pasukan rescuer itu. Students reaching students. Bayangkan, saudara, ada mahasiswa yang tenggelam di danau UI, ya, danau UI. Kemudian ada mahasiswa yang jago renang, saudara, mereka terjun langsung selamat. Mau nungguin dari polisi satpam, ya udah keburu tenggelam lah. Tapi mahasiswa sekitar dia, saudara, yang terjun langsung ke danau itu, saudara, dan selamatkan mahasiswa yang hampir tenggelam. Students reaching students. Nah, saya mau mengajak kalian untuk ambil waktu gitu ya, secara pribadi, malam-malam, saudara, berdoa minta beban untuk memberitakan Injil. Dan kalau nanti tiba saatnya saudara mau mengajak adik-adik atau teman-teman untuk menjadi pengurus, minta beban penginjilan itu Tuhan berikan kepada hati dia.
Nah, jadi kan kalau buat kita sendiri, saudara, ya, saya mau ceritakan, saudara, pengalaman pribadi saya. Ini satu lagu yang menolong saya untuk minta beban penginjilan kepada Tuhan. Saya masih ingat saya pernah nyanyikan lagu ini, dengan serius, saudara, sendirian ya, saya masih ingat. Saya masih ingat, saudara, waktu itu. Saya berlutut, saya berdoa, dan saya nyanyikan lagu ini. Love this word to me, Lord. This word of broken man. Thou didst love to death, Lord, or love to me again. Souls are in despair, Lord. Oh, let me now and care. When my life they see, may they behold thee. Oh, love this word to me. Oh, love this word to me. Ya, saya lagi minta Riko untuk bikin MP3-nya. Nanti Riko lagi sedang di rumah sakit saat ini, lagi sedang ngurusin mamanya yang kemarin jatuh. Nanti kalau dia sempat lagunya jadi, saya akan share lewat pengurus PMKJ. Mari kita jadikan lagu ini sebagai doa kita. Minta beban penginjilan dari Tuhan. Love this word to me, Lord. Amin. Ya, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Silakan adik-adik manis, adik-adik tampan. Oke, mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan boleh langsung open mic atau tulis di kolom chat nih, kita tunggu. Oke, mungkin dari teman-teman belum ada pertanyaan ya. Oke, kita mungkin bisa lanjut aja. Oke, terima kasih untuk Kalina yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Biar kiranya apa yang sudah disampaikan oleh Kalina dapat menjadi rema buat setiap kami yang mendengarnya. Dan semoga setiap kita bisa menjalankan tugas Timotius seperti menjaga, meneruskan, dan memberitakan Injil di PMK kita masing-masing. Dan ketika kita menjadi seorang pengurus PMK, kita perlu sebuah komitmen untuk setia kepada Tuhan dalam pelayanan kita. Dan untuk meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar, mari teman-teman kita angkat satu pujian, Ku Tetap Setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu.
Untuk Kak Lina dipersilakan untuk menutup kita dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, bukakanlah mata rohani kami untuk melihat betapa dunia, ya Tuhan, mahasiswa membutuhkan Injil-Mu, ya Tuhan. Mereka membutuhkan kasih keselamatan yang daripada Engkau. Kalau tidak, mereka akan binasa, ya Tuhan. Baik saat ini, ataupun juga dalam kekekalan. Kalau tidak, mereka tidak mengalami Injil-Mu, ya Tuhan, yang mengubah hidup mereka. Mereka akan menjadi orang-orang yang bisa merusak dunia ini, ya Tuhan. Tuhan, bukakanlah mata rohani kami. Berilah beban kepada kami, ya Tuhan. Kepada hati kami. Untuk sungguh-sungguh, ya Tuhan, mengurus, mengerjakan pelayanan PMK, supaya Injil-Mu dapat diberitakan dengan kuat bagi teman-teman kami. Tolong kami, Tuhan, untuk mengambil waktu pribadi datang kepada Engkau, ya Tuhan. Meminta akan kepenuhan kuasa daripada Roh-Mu yang kudus. Meminta akan kasih-Mu, ya Tuhan, memenuhi hati kami. Itu yang dapat kami mengerti, ya Tuhan. Kalau persekutuan mahasiswa boleh terus berjalan, melaksanakan akan tugas dan panggilan yang mulia. Ketika ada orang-orang yang mengalami kelimpahan kasih dan kuasa daripada Tuhan. Mengalami kelimpahan Injil daripada Tuhan. Karena itulah Tuhan, kami meminta kepadamu, dan ajarkanlah kami untuk menantikannya, ya Tuhan. Seperti para murid dalam gereja mula-mula, menantikannya di dalam doa kepada Engkau, Tuhan. Sampai tiba hari Pentakosta itu. Hari di mana Roh Kudus boleh dicurahkan dengan sangat melimpah. Dan 3.000 orang, ya Tuhan, boleh bertobat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.